Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Putri. Saya dari kelas BS 3A, mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya menginput, menganalisis data deskriptif dan uji korelasi sampai validity dengan menggunakan SPSS. Namun sebelum itu kita membutuhkan data numerik. Ini menggunakan software Excel, Microsoft Excel, dan menggunakan rumus if logical. Jika jenis kelaminnya sama dengan laki-laki, maka satu selain dari laki-laki itu 2. Lalu kita double klik di bawah sini. Kita copy, pindahkan ke kolom D, lalu kolom H di delete. Selanjutnya masih sama menggunakan if logical. If pendidikan ayah sama dengan SD, maka 1. If pendidikan ayah sama dengan SMP, maka 2. Lalu kita buka kurung lagi, if pendidikan ayah sama dengan SMA, maka 3 selain dari itu 4. Kita tutup kurung 3 kali, lalu double klik lagi, kita copy paste, pindahkan ke kolom E, lalu kolom H-nya di delete lagi. Nah, terakhir ini masih sama menggunakan rumus if untuk mencari data jurusan BS 1 jika jurusannya MK sama dengan 2, jika G4 sama dengan AKT, maka 3 selain dari itu semua itu 4 ya. Double klik, lalu kita copy paste, pindahkan kolom G, kolom H-nya dihapus, di delete. Nah, ini karena kita tidak membutuhkan tabel yang 2 di atas, maka kita delete ya. Ini juga kita delete, kita save, lalu move ke softwarenya SPSS. Di sini di variable view kita membuka open data. Kita tadi telah nyimpan di dokumen. Ini sesuai kalian masing-masing nyimpannya di mana. File name-nya di statistika bisnis. File type-nya jangan lupa diganti ya. Kita tadi pakai Excel, jadi kita ganti jadi Excel. Tadi data latihan. Open. Tunggu dulu. Lalu jika keluar pop-up seperti ini, kita okein. Nah, ini udah. Pertama kita hapus clear nomornya, lalu jenis kelaminnya kita berikan underscore jika ada yang berdempetan seperti ini. Ini bisa kita besarin segini aja. Nah, kita lihat data view-nya ini ada 0 di belakang koma. Kita nggak membutuhkan itu, jadi desimalnya kita nolkan, 0 semuanya. Lalu di align-nya ini juga center, klik 2 kali, kita ganti center agar rapi ya.
kita lihat data view-nya. Kalau udah seperti ini, kita lanjut ke analisis deskriptif. Kita pertama ke frekuensi dulu ya. Ini kita move semuanya. Kita pencet statistik, kita membutuhkan mean, median, mode. Kita tidak menggunakan sum, tidak nih. Deviasi, variance, range, maksimum sama minimum kita juga butuh ya. Lalu continue, oke. Nah, di sini udah keluar nih data frekuensinya nih dari frekuensi tabelnya per judul ya. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya, kita analisis deskriptif. Ini kita pindahkan semuanya, jarak, jurusan, lalu klik option. Kita butuhkan sum, variance kita juga membutuhkan, ini juga kita butuhkan, ini distributionnya, ini udah benar. Lalu continue dan klik OK, lalu terinput seperti ini ya. Ini udah semua nih. Nah, jika seperti ini kita bisa save dulu, save as data deskriptif fix, gear 1. Oke, ini udah tersave. Lalu yang sebelumnya juga kita bisa save dahulu ya. Save as data deskriptif 1. Kita bisa save di sebelah sini, save. Lalu kita akan melanjutkan analisis korelasi dan reliability ya. Nah, di sini kita klik new. Lalu kita open seperti awal, seperti yang tadi. Open data, kita mencari di file masing-masing. Ini juga diganti formatnya jadi Excel ya. Statistika. Jadi saya naruhnya di sini. Data instrumen skala Likert statistika bisnis. Lalu open. Setelah ada pop-up seperti ini kita okein. Lalu nah, ini udah kelihatan ya. Seperti ini kita bisa mengubah name-nya. Name-nya itu literasi keuangan syariah. Kita bisa ganti di sini. Literasi, jangan lupa memakai underscore ya, agar dia terbaca nanti. Lalu ini tingkat pendidikan. Lalu yang terakhir ini minat underscore menabung underscore di perbankan syariah. Oke, ini bisa kita in. Nah, biar terbaca. Jadi data view-nya ini masih desimal kayak tadi ya sebelumnya. Jadi desimalnya kita bisa nolkan semuanya nih. Lalu ini kita ganti 0. Nah, align-nya juga kita ganti center semua ya. Double klik, center. Ini agak banyak sih. Kita satu-satu gantinya.
Jadi ini untuk posisinya agar di tengah ya, center. Nah, jika udah seperti ini, kita cek apakah sudah. Oh ya, ini yang titik seperti ini boleh dihapus satu-satu. X14 15. Nah, jika sudah, kita ke analisis korelasi. Di sini klik Bivariate. Lalu kita input semuanya ini. Oh iya, sorry. Ini kita ulang. Kita lupa hapus nomor ya yang tadi. Karena nomor nggak digunakan. Jadi kita hapus nomor. Sorry. Clear. Nah, jika udah seperti ini, kita analisis correlate bivariate 1, 3 sampai jumlah ya. Nah, ini udah percent to tail flag udah. Oke. Ini udah terinput ya. Lalu kita kembali, kita analyze lagi korelasinya. Ini kita balikin ya. Sorry. Nah, ini kita pindahkan sekarang yang X2-nya sampai jumlah. Oke. Sudah, lalu kita kembali analyze correlate bivariate. Kita kembalikan satu-satu. Lalu kita analyze yang variabel Y-nya ya. Klik OK. Ini sudah correlation-nya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis reliability-nya. Ini kita dari analisis ke scale ke reliability analysis. Lalu kita pindahkan juga tanpa memindahkan jumlah. Kita bisa klik OK. Nah, ini udah keluar ya. Uji reliability-nya. Kita bisa kembali ke sebelah sini. Scale reliability. Ini bisa kita kembalikan. Klik OK. Lalu kita kembali ke file yang tadi. Sekali lagi kita uji reliability yang di variabel Y-nya ya. Kita kembalikan. Tanpa jumlah. Oke. Nah, ini udah terinput semua ya. Semuanya berkesinambungan dari atas sampai bawah, dari analisis deskriptif. Lalu kita bisa save yang sebelumnya juga kita bisa save as, karena ini tadi kita ini. Kita bisa save. Lalu yang ini bisa kita ekspor kembali
filenya PDF, kita klik browse. Ini mau ditaruh di download, lalu ke statistik file kalian masing-masing, namanya data fix ya. Lalu oke, kita tunggu prosesnya. Nah, untuk melihat hasil yang sebelumnya, kita cek ya. Ada di sebelah sini. Analyze. Nah, seperti ini ya guys. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.